kita semua. Terima kasih sudah berkumpul di sini ya untuk berdiskusi memperingati Hari Pahlawan. Jadi nanti untuk acara diskusi sore ini ada beberapa teman-teman kita, para narasumber kita. Akan saya perkenalkan, ini Kakak Novi Bule, beliau seorang aktivis. Yang tengah ini Kakak Angga dari Pemuda, dan yang paling ujung Mas Anto itu dari akademisi. Nanti kita akan berdiskusi dengan mereka ini. Banyak hal yang nanti akan kita diskusikan, kita bicarakan pendapat mereka, saran mereka tentang banyak hal dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November. Jadi saya mulai dulu langsung dari narsum kita yang pertama, Kakak Novi. Saya mau bertanya tentang makna Hari Pahlawan yang memang sebenarnya kan sudah tidak ada lagi peperangan, kita sudah merdeka. Nah itu saya ingin menanyakan maknanya apa sih? Makna peringatan Hari Pahlawan ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Hari ini Hari Pahlawan ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional, tapi tidak untuk Soeharto. Hari ini adalah tonggak melahir kembalinya Orde Baru dan matinya reformasi. Makna Hari Pahlawan ini sebenarnya sangat bermakna ya, dimana kita tahu bahwa untuk Indonesia merdeka ini sangat banyak pahlawan, baik yang punya nama besar maupun tanpa nama, tanpa tertulis di sejarah. Mereka tetaplah pahlawan yang sudah mengorbankan darah, nyawa, dan air mata untuk Indonesia merdeka. Tapi ketika tadi Kak Mili bilang Indonesia sudah merdeka, tidak. Saat ini secara ya narasi Indonesia memang sudah merdeka. Tapi kita dijajah oleh bangsa kita sendiri saat ini. Dibilang merdeka, tidak. Ketika keadilan, kebenaran terus dibungkam, apalagi tadi kita sama-sama tahu ya, Soeharto diberikan gelar pahlawan. Saya sebagai aktivis 98 dan juga anak korban penembakan misterius tahun 1982-1983, ya pastinya menolak. Bukan serta-merta saya adalah aktivis atau saya anak korban misterius juga. Terlepas tidak, itu pun saya akan menolak. Saya hidup di zamannya Soeharto pun ngerasain. Betul, kalau dibilang enak zaman kuno, betul memang secara ekonomi ya kita emang enak. Ya beras murah, minyak tanah semua serba murah. Tapi ini yang tidak diketahui mungkin ya oleh segelintir orang, bahwa dengan murahnya sembako, ekonomi yang dipermudah, tapi itu dibangun semuanya, stabilitas semua itu dibangun dari darah, nyawa, dan air mata korban yang bahkan sampai saat ini belum juga ditemukan itu ada. Lalu pantaskah orang yang sudah bahkan dunia pun mengakui bahwa di rezimnya Soeharto ini banyak darah, banyak kuburan, itu mendapatkan gelar pahlawan? Itu kan orang yang sudah memperjuangkan tapi dilihat dosanya seperti apa juga. Ya, Soeharto bapak pembangunan, betul. Pembangunan, yes, pembangunan di atas darah dan nyawa rakyatnya sendiri, itu yang dia lakukan. Lalu
kaget juga. Itu semalam saya bikin video, saya bilang Soeharto pasti jadi. Kenapa? Ya presiden mantan menantunya dan Orde Baru itu tidak akan pernah tumbang. Jadi walaupun 98 terjadi reformasi, tapi Orde Baru itu sampai sekarang masih ada dan sudah sangat mengakar dan merambat kemana-mana. Makanya memang ini juga ada kesalahan di 98, seharusnya satu generasi itu benar-benar dipangkas, tapi itu tidak. Ternyata masih banyak orang-orang Soeharto dan hingga saat ini terus. Ya inilah yang terjadi. Ya selamat datang, selamat menikmati di rezim Orde Baru. Yang dimana kita tahu contoh Del Pedro Marten, ya kan? Dia di penjara. Cuman gara-gara dia bikin pamer apa dianggap bahwa dia seorang provokator. Ini benar-benar buat saya perlahan tapi pasti bahwa Orde Baru ini akan lahir kembali. Perlahan tapi pasti bahwa kita yang bersuara itu akan hilang gitu. Karena ya suka tidak suka Prabowo itu rezimnya Orde Baru, dia darahnya Orde Baru. Dan saya sangat kecewa gitu ya. Saya pikir Prabowo ini akan benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu saya coba deh biar gimana Prabowo ini presiden. Tetap saya harus mengakui gitu ya. Tapi kok ketika dia memberikan gelar pahlawan yang jelas-jelas itu sudah melanggar baik dari Kepres, baik dari TAP MPR, ya dok itu sudah melakukan pelanggaran. Tapi kok bisa-bisanya Soeharto ini diberikan gelar? Ini sangat memalukan dan saya tidak tahu di mata dunia internasional ini seperti apa dan bagaimana. Orang yang di eranya, di zamannya pada saat itu banyak menyumbangkan darah, kuburan massal, kok bisa jadi pahlawan? Dan yang jadi pertanyaan saya, Anda ini kami lihat, coba teman-teman ini ya. Marsina diangkat menjadi pahlawan, Soeharto juga diangkat jadi pahlawan. Terus penjahatnya siapa? Sementara Marsina tewas di eranya Soeharto, sama-sama diberikan gelar pahlawan. Ini blunder banget. Ya mungkin mereka adalah orang-orang goblok di luar sana yang gak punya logika dan nalar, yang mereka hanya berdiri di atas kepentingan. Makanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang sudah memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto di atas penderitaan dan tangis rakyat Indonesia. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung Soeharto menjadi pahlawan. Kalian adalah orang-orang yang tidak memiliki nurani, orang-orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kalian adalah orang-orang yang berdiri di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Kalian tidak peduli, kalian tidak memiliki rasa empati sama sekali dengan apa yang terjadi. Coba bandingin, teman-teman bisa membandingkan. Siapa yang mendukung Soeharto, siapa yang menolak? Yang menolak Soeharto siapa? Gusmus ya, Gusmus. Terus Romo apa tuh yang gue? Romo Magnis. Itu orang-orang yang Romo Magnis terutama tidak memiliki kepentingan politik. Orang yang cuma fokusnya kemanusiaan, keadilan, kebenaran. Dia bisa menyuarakan itu. Ya dong. Lihat deh, gitu. Gus Durian, para aktivis, karena tidak memiliki kepentingan. Sementara yang mendukung si Fadlizon bangsat, gitu ya, itu benar-benar biadab. Dia tuh kalau nggak usah ngurusin itu. Lihat siapa yang mendukung. Orang-orang yang memang, maaf, secara sejarah mungkin mereka belajar sejarahnya dari TikTok, dari YouTube, tapi bukan dari benar-benar sejarah, dari sumber literatur yang terpercaya. Dan saya di sini pengen, walaupun yang datang di sini bisa yuk kita menginformasikan bahwa Soeharto ini memang gak layak, terutama ke generasi muda, ke anak-anak kita, bahwa Soeharto mereka tidak mengalami zamannya Soeharto, tapi kita harus bisa mengedukasi mereka, mengingatkan mereka, memberitahukan, menginfokan kepada mereka generasi muda bahwa narasi di luar sana enak zamannya Soeharto, enak pembangunan di atas penderitaan dan rakyat Indonesia. Dan saya sebagai anak korban Petrus,
terus terang saya masih terus mencari keadilan, dan sampai saat ini keadilan itu belum ada. Jangankan Petrus yang kejadiannya tahun 8283 ya, 98 aja sampai sekarang belum ada keadilannya, apalagi yang jauh lebih lama dari 98. Kalau dibilang zamannya Soeharto aman, nggak ada demo, nggak ada kerusuhan, ya iyalah aman, ya iyalah nggak ada kerusuhan. Lu mau ngomong besok tinggal lama, contoh masih Nawiji Tunggul. Ada yang berani seperti saat ini, setelah lahirnya reformasi berani teriak-teriak. Gak ada zamannya Soeharto, makanya damai, makanya tenang, karena semua dibungkam dengan penindasan di eranya Soeharto. Itu aja sih yang mungkin nanti bisa lainnya. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Sekarang kita tanya ya pendapat dari pemuda aku ini, Kakak Angga, maknanya apa? Terima kasih Kak Mary, salam buat kawan-kawan, teman-teman senior-senior. Taksonnya judulnya adalah Pantaskah Soeharto bergelar pahlawan nasional? Pahlawan itu berasal dari kata pahala dan wa. Pahala dari bahasa Sanskerta itu artinya dua. Nah, syarat pahlawan itu juga diartikan adalah orang atau individu yang mengabdikan atau mengorbankan diri dengan segala pengorbanan untuk bangsa dan negara. Terus pantaskah Soeharto bergelar pahlawan nasional? Ada 4 syarat atau tidak sama. Salah satu syaratnya adalah dia harus memiliki integritas moral dan keteladanan. Dan saya yakin dengan adanya kontradiksi atau adanya konflik yang banyak terjadi di era Soeharto, dia tidak layak. Mungkin saya tidak mengalami zaman Soeharto waktu masih kecil. Hanya keresahan kita dari anak muda adalah banyaknya penggiringan opini atau urusan sejarah, bukan urusan seperti pembelokan sejarah bagi yang menang. Ada banyak yang bilang Soeharto pantas jadi pahlawan karena apa? Yang kita tahu ada serangan 1 Maret katanya. Dia menjadi pemimpinnya saat serangan itu. Padahal penggagas serangan 1 Maret adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dia hanya memimpin lapangan untuk menyerang daerah barat dari Jogja. Sementara di timur ada Raja Samuel, Dayakusno, dan lain-lain. Itulah faktanya. Kenapa yang lain tidak? Kenapa Soeharto bisa mentasbihkan diri bahwa dialah yang menjadi pemimpin? Terus yang kedua, seperti kami bilang tadi, zaman Soeharto stabilitas politik aman. Mungkin ibu-ibu merasakan ya, aman, beras murah, segala macam. Itu karena apa? Karena tidak ada yang berani berbicara. Bayangkan, menurut data ICW, korupsi Soeharto pada tahun 90-an itu hampir 1.000 triliun rupiah kurs pada saat itu. Mungkin sekarang kalau berbunga beranak-anak bisa jadi berapa? Iya, puluhan ribu atau jutaan mungkin. Banyak. Ya, mungkin dibilang harga beras murah. Tapi bagaimana kebebasan kita? Saya pernah mengalami waktu zaman Soeharto adalah sekolah bayar, betul? Bayar sekolah. Nonton TV bayar, ada stempel kayak perangkok itu datang ke rumah-rumah. Sekarang gratis. Sekarang sudah bisa bebas berbicara karena waktu tadi sudah ya bisa mengkritik. Hanya saja Soeharto juga menginspirasi orang lain dengan apa? Dengan tindakan buruknya. Contohnya bapaknya Gibran. Soeharto
berkuasa 7 periode. Kemarin mau 3 periode aja kita tolak. Nah, sekarang Soeharto pantas tidak? Tidak pantas. Karena dia hanya menginginkan diri sendiri. Soeharto mungkin pahlawan, tapi bagi keluarga dan kroninya, bukan bagi kita. Mungkin zaman Soeharto ada beasiswa, ya, ada beasiswa. Siapa yang muncul pada saat itu menjadi tokoh-tokoh pada saat beasiswa, yaitu Fadlizon dibiayai, dan sekarang ya pantas saja Pak Studi. Terus untuk Soeharto sendiri di kalangan anak muda adalah seperti tadi kontradiksi. Soeharto dibilang pahlawan sekarang, sementara di situ ada nama Marsina. Jadi tadi kami bilang, jadi ada ya pahlawan bunuh pahlawan jadinya, pahlawan membunuh pahlawan. Ya pantas kalau misalnya ada istilah sekarang di medsos ada banyak TB pahlawan bunuh pahlawan. Artinya apa? Pengkhianatan terhadap negara, pengkhianatan terhadap korban rezim Soeharto. Saya nggak ngalamin, hanya saja menurut data dan faktanya adalah dari zaman 65 itu sekitar jutaan orang yang terkena, yang PKI dan PKI kan, Talang Sari, terus Priuk. Kemarin saya baru ketemu dengan salah satu penyintas korban Priuk, namanya Ibu Aminah. Pada saat itu dia di rumah, orang Islam, orang Muslim. Dia berjilbab waktu itu. Dia ditarik, mau diperkosa, ditahan, diperkosa, dipukuli. Karena apa? Dibilang provokator. Sekarang mungkin dulu enak ya pakai jilbab. Zaman dulu kan nggak boleh, dilarang ya pakai jilbab. Dianggap radikalis. Bayangkan, orang berjilbab adalah hak asasi manusia, tapi dibuat seakan-akan radikal. Terus di 98 sebelumnya ada Kuda Tuli dari Perjuangan. Mereka menentang rezim Soeharto. Karena apa? Tidak turun lagi. Akhirnya dibuatkan tragedi. Terus 98 jadinya kerusuhan 98, banyak orang hilang. Dan sekarang kalau katakan lebih itu terjadi kembali. Tanda-tandanya adalah pada saat para pelaku penculikan yang terdaftar di Timawar itu mendapatkan jabatan-jabatan pemerintahan. Artinya pelaku itu dilegalkan oleh negara. Ironi, setiap hari Kamis di depan istana, Ibu Sumarsi itu meminta keadilan, anaknya tidak siapa yang membunuh anaknya, pelakunya tidak tertangkap. Ada Ibu Aminah dan beberapa orang lain dari Papua yang anaknya dirampas dan segala macam. Depan istana ada Prabowo di situ, tapi tidak pernah diberikan jawaban. Saya sebagai anak muda yang sekarang melihat negara kita menjadi negara penghasil pengkhianat, ya kita bisa lihat kemarin, ya apapun tidak akan terjadi. Dari mulai konstitusi berusaha ingin jadi wapres, terus adiknya ingin jadi gubernur. Cuma semalam konstitusi dirusak. Bersyukur apa? Semua teman-teman mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan kekhawatiran atau kegalauannya dengan adanya peringatan darurat begitu. Akhirnya tidak jadi.
Sekarang sama seperti zaman era Soeharto mungkin banyak konflik. Sekarang dibuatkan banyaknya konflik. Ada MBG, ada BUS, ada segala macam. Ada BUS, ada MBG, apalagi kasus ijazah palsu semua. Jadi masyarakat itu terpecah. Masuklah itu Soeharto pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 116 garis miring TK garis miring 2025. Jadi saya yakin ini baru awal. Negara Indonesia bakal menjadi negara autopilot. Negara Indonesia betul kemungkinan akan bubar 2030. Begitu, tidak layak. Tidak layak. Ya. Oke, makasih Kak Angga. Kenapa saya? Kita tanya pendapatnya dari Mas akademisi ini, Mas Anto. Silakan. Oke, terima kasih Kamil. Wah, super nih. Kencang terus dari tadi nih. Setengah jam pertemuan kencang banget ini. Sebenarnya saya Agak diredam. menggantikan Sohib Igan. Oke. Nah, biar nggak terlalu tegang nih. Agak. Suara. Diamankan oleh yang berwenang. Saya pada waktu itu membaca puisi katanya karena ada puisi yang saya baca. Padahal saya baca puisi cuma begini. Oh, hilang malam. Puisinya begini. Zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada publik rasa kerajaan. Malam ini saya tidak akan baca begitulah. Semua itu ada di itu tak pernah yang boleh terima oleh ada info di sebelah sana, ada kejadian apa di sebelah sana, terus di sana bagian yang sebelah sini kadang ada tahu sama sekali. Dan itu juga yang memang dipakai metode yang itu sebelum sama. Jadi kalau kita mau sama orang-orang yang sudah dewasa itu adalah orang-orang masa-masa di mobil lalu bisa dijadikan pahlawan, seorang yang berkuasa absolut dalam kisah seluruh negara dijadikan pahlawan, seseorang yang menutup mulut satu bangsa dengan kekuatan militer ingin dijadikan pahlawan, seseorang yang mengeruk kekayaan negara hanya untuk kron-kronnya ingin dijadikan pahlawan. Soeharto bukan sekedar bang dalam buku sejarah, dia adalah wajah dari tirani, sebuah mesin yang bekerja dengan minyak ketakutan, sensor, teror, pemungkaman. Ya, mungkin sebagian dari kalian bilang, dulu semua pemurah, dulu kondisinya stabil, dulu aman nyaman. Aman untuk siapa? Stabil buat yang mana? Ya, murah bagi mereka yang melihat murah menumpah nyawa saudara sendiri. Bagi mereka yang merasa mudah saja merampas tanah dan kebebasan. Bagi mereka yang menikmati karpet merah dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soeharto adalah wajah dari aksi perampasan oleh negara, penguasaan negara oleh satu keluarga, satu lingkaran kekuasaan, satu geng oligarki yang tak pernah benar-benar pergi.
korupsi di daerah itu bukan sekedar perilaku, itu sistem koordinasi, struktur, jaringan, norma bagi birokrasi mereka. Sampai hari ini kita masih membayar harganya. Ingin dijadikan pahlawan, kita perlu bicara tentang pembantaian 1965 sampai 66, ratusan ribu orang. Itu bukan angka, itu manusia, nama, wajah, keluarga, hilang tanpa kuburan, hilang tanpa kepastian. Taman Sari, Marsina, Trisakti, Semanggi, para wartawan yang dibungkam, mahasiswa diculik, aktivis hilang. Hari ini gejala dinasti Orde Baru dibangun kembali ketika kritik dilindas, ditangkap, dan dipenjara. Ketika sejarah kembali disederhanakan untuk memutihkan kekuasaan, ketika kata stabilitas dipakai lagi untuk membungkam keberatan, kegelisahan, dan suara rakyat. Orde Baru tidak hilang, ia sedang pulang perlahan, dan gelar pahlawan Soeharto akan menjadi karpet merah kepulangannya. Bila bro, bayangin aja, pemerintah harus usul Soeharto, si bapak Orde Baru yang dulu masuk kerajaan pribadi, jadi pahlawan nasional katanya. Ya beneran, Golkar lewat ketumnya Bahlil Lahadalia langsung menghapus Prabowo, bilang jasanya luar biasa, bikin Republik Indonesia jatuh macam Asia. Wah, santai banget alasannya ya. Kayak lupa kalau di balik gedung-gedung dekat langit ada 2 nyawa yang hilang gara-gara pembantaian 1965 sampai 6 jam dia orkestrasi. Lu bayangin, darah rakyat sendiri dijadikan tangga dan kata, sekarang malah mau dikasih medali emas. Gue jadi mikir, ini apaan sih? Dulu Soeharto naik jadi presiden lewat SPKI yang katanya dia terbukti paling besar. Tapi faktanya sejarah bilang cuma alat buat dia ambil alih kekuasaan dari Insinyur Soekarno. Besok katanya Prabowo akan mengumumkan pahlawan nasional dan besar kemungkinan Soeharto masuk di dalamnya. Lucu dan aneh sih, tapi jujur aja ya kalau gue secara pribadi tidak kaget tuh, karena di negeri ini memang sudah biasa lah ya urusan darah, kepentingan, dan gengsi selalu lebih kuat dari sebuah kebenaran dan nurani. Apalagi nih, Soeharto kan mantan mertuanya Prabowo, ya pastilah dikasih gelar sama Prabowo. Dan jika itu benar jadi kenyataan, maka satu hal yang harus kita lakukan dan kita teriakan dengan lantang. Ini bukan hanya soal gelar, ini simbol bahwa eranya Prabowo bukan sekedar kelanjutan, tapi lahirnya kembali rezim Orde Baru, rezim atau zaman di mana kekuasaan militer, ekonomi, KKN praktik tidak tersyarat dan pelanggaran kemanusiaan jadi barang biasa pada saat itu. Laporan PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch mencatat rezim Soeharto itu penuh dengan pelanggaran HAM berat, penyiksaan, pembunuhan, di luar hukum, dan represi politik selama puluhan tahun loh. Lalu ketika ada orang yang bilang, tapi enak aja Pak Soeharto, rezim Soeharto membawa pembangunan, stabilitas, semua serba murah. Ya, gue gak membantah semua itu karena gue hidup zamannya Soeharto, bahwa ada fakta, infrastruktur, pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi di masa itu terjadi. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus jejak darah keseringan para korban impunitas yang terus hidup? Yes, pembangunan yang fondasinya dibangun dari air mata dan darah rakyat. Terus siapa sih yang mendukung Soeharto? Oh, mereka itu orang rakyat yang baru belajar sejarah mungkin relatif atau politisi yang aroma kepentingannya ketara banget ya. Kenapa? Mendapat simpati dari sisa kekuatan lama. Karena biar dimanapun namanya rezim Orde Baru ini masih mengakar sampai saat ini. Dan gue cuma berpesan, kita harus waspada karena kalau sejarah bisa dibalik seenaknya. Kalau pelaku dijadikan pahlawan, maka korban akan mati 2 kali dalam kenangan dan dalam kemenangan. Terakhir gue cuma mau bilang, kalau besok Soeharto benar dapat gelar pahlawan, ingat satu hal, kita sedang hidup di masa di mana kebenaran dibungkam dengan upacara dan dosa dibersihkan dengan medali Satya Eva Jayate. Orde Baru
Sudah? Sudah ya? Oke, teman-teman, jadi gini, saya keren-keren, dan saya juga agak kalau boleh saya izin, ini kan talk show kita judulnya tentang Bangsa Soeharto Berbulan Pahlawan Nasional, peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 ya. Kalau boleh saya izin Bu Moderator, saya ambil subjudul yang bawah ya, peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Jadi gini, salah satu bagian dari part of think dan part of feeling saya itu sudah terwakil dengan teman-teman semua. Jadi memang demikian apa ya, sheet itu banyak sekali ya. Jadi saya bakal teman-teman semua. Bahwa memang sedikit demikian panjang, kemudian juga beberapa puluh tahun lalu itu kan kita mengalami suatu kondisi yang memang membutuhkan dari Indonesia. Kemudian sekarang juga mulai ada itu kayaknya periode itu akan berlanjut dengan versi yang berbeda dan mungkin sedikit update kurang lebih seperti itu. Cuma itu semua sudah terwakil oleh teman-teman lah. Kemudian juga saya sangat setuju dengan itu ya. Akan tetapi gini, saya coba mengambil sisi subtitle dengan Hari Pahlawan. Jadi saya berpendapat seperti itu. Teman-teman bahwa saya pernah menonton di YouTube ya, lupa link sebenarnya. Jadi gini, ada beberapa orang itu mungkin berikan lebih paham ya, itu adalah asli. Ada apa ya, klasifikasi kategori itu orang berdasarkan kategori sosial di Bali itu yang memang membedakan orang dari sudra dan brahmana kasta ya. Nah itu kalau saya perhatikan itu saya belajar juga dari YouTube itu ada karakter kita itu memang yang golongan sudra, golongan brahmana. Itu memang karakter sosial yang makanya ada karakter sosial karena itu cerminan dari karakter masyarakat kita cocok dengan kita, agak beda dengan mungkin dengan masyarakat di Eropa yang asli dari sana mungkin agak beda, makanya itu dibuat seperti itu. Indonesia dan Asia dan kurang lebih cocok. Nah ini disebut gini teman-teman, memang ada klasifikasi masyarakat yang memang dia bawaan karakter dasar dari lahir, dari turunan itu memang dia bawaannya mikirin diri sendiri. Ada yang mikirin orang lain, dia bangun tidur, berangkat, mau tidur, mikirin orang lain terus. Itu mungkin kalau nggak salah saya itu golongan brahmana ya, orang begitu dia. Nah dia mikirin orang lain, membantu orang lain mencoba. Kemudian ada juga yang memang memikirkan diri sendiri. Ada juga golongan apa yang memang dia, saya kurang paham. Tapi teman-teman begini, baseline adalah memang harus memulai bagaimana kita memilih calon pemimpin itu ya ke depan itu. Saya coba ambil positifnya itu juga bukan berdasarkan hanya fit and proper saja, tapi berdasarkan karakteristik psikologikal ya. Artinya masyarakat juga harus tahu ini naga-naganya kalau kita ada misalnya ada 5 atau 3 kandidat calon pemimpin, kita harus paham juga base-nya psikologikal ya, karakter base-nya. Karena apa? Biar gimana pun kakak-kakak itu pasti akan ngaruh. Karakter dasar awal itu pasti ngaruh. Mulai mana? Karena apa? Orang-orang yang punya karakter tersebut itu memang nggak bisa dirubah meskipun ada aturan. Kalau aturannya memang melarang, maka dia akan mencari celah. Kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman, mungkin ya ini yang saya ambil positifnya ke depan. Mengingat Hari Pahlawan itu kan Hari Pahlawan itu kan identik dengan satu rasa optimisme yang tinggi, kemudian rasa pantang menyerah, kemudian rasa yang paling utama adalah dia berusaha membantu meringankan, menolong orang lain dan mengorbankan kepentingan diri sendiri, kelompok dan golongan dan sebagainya. Artinya dia membawa maslahat bagi orang banyak, bukan bagi orang 1, 2, 3, 4 dan golongannya saja kan gitu. Nah itu kan juga sebenarnya bisa objektif dan bisa subjektif ya, artinya banyak sekali perspektif ya. Maka saya juga akan cenderung mendukung pendapat yang tadi dari YouTube ya, kalau salah saya pernah mendukung. Itu kita cobalah kita lihat karakter. Jadi lebih smart lah generasi muda sekarang, kemudian termasuk kita harus lebih smart ya. Tapi kan faktanya kita kan juga terlibat dalam suatu entitas, misalkan organisasi tertentu mendukung ini, mendukung organ tertentu, sehingga ketika organ atau organisasi kita mendukung satu kelompok, maka kita sebagai entitas member dari entitas tersebut kan kita nggak bisa berbeda.
Nah di sini teman-teman, ya kita juga harus juga mendorong entitas kita juga untuk juga lebih cerdas. Kita adalah bagian dari part of anggota dari sebuah komunitas yang nggak bisa kita juga berseberangan dengan komunitas itu. Seandainya dari awal itu kita dilahirkan dengan entitas yang berbeda, mungkin juga akan berbeda ini kita kan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, begini teman-teman. Kalau semuanya kita berhenti pada setuju atau tidak setuju, maka saya juga akan cenderung tidak setuju. Tapi setelah tidak setuju, what next kan? Maka teman-teman, perjuangan kita kan ada banyak pejuang, tipikal pejuang. Zaman dulu kan pejuang itu fisikal ya, konfrontasi fisik. Kemudian sekarang kan sudah tidak ada konfrontasi fisik, tapi konfrontasi politik, kekuatan sumber daya, ekonomi, kemudian pikiran, ide-ide, gagasan, dan kemudian yang terpenting sekarang adalah konfrontasi networking politik. Networking jaringan ya, maka makin banyak orang itu punya jaringan medsos apapun itu, maka dia akan makin kuat kan gitu. Nah teman-teman, ada tipikal pejuang yang memang dia secara frontal langsung menyuarakan kalau tidak ada tidak maka selesai, kita menolak ini itu, saya setuju. Tapi ada juga golongan yang memang what next kan gitu ya. Tidak semua orang berkelahi perang itu harus juga tembak-tembakan. Ada juga berperang juga pakai jalur logistik, jalur intelijen, jalur semua. Artinya kita semua berperan. Nah, saya akan condong membahas tentang peringatan Hari Pahlawan 10 November itu dengan bagaimana sih kita implementasi jiwa-jiwa kepahlawanan sekarang ini, karena memang hampir miris teman-teman. Kalau sekarang kita ngobrol, kemarin kita ngobrol sama anak SMA ya, itu mereka juga hampir juga menurut saya juga nggak paham ya apa sih nilai-nilainya gitu. Wah kita semangat Pak, semangat apa? Ya pokoknya semangat gitu. Itu yang mungkin saya akan mendudukan posisi saya untuk menjadi berjuang, tapi untuk menanamkan nilai-nilai positif itu kepada teman-teman yang masih muda. Jadi mereka juga nggak lost contact gitu. Karena apa? Mungkin teman-teman juga perlu disadari, mungkin dulu awal era Soeharto kan belum ada komunikasi masif kepada para generasi muda. Jadi mereka Pak perintah ya sudah, dan informasi teknologi juga belum banyak. Jadi doktrinasi, saya dulu kan ada pelajaran gradasi intensitas indoktrinasi. Kemudian ngajar Pak Gazi itu orang dosen bisnis. Saya dulu di sini juga nonton. Iya. Apa tahu tapi saya tidak. Oke. Nah itu kami banyak juga berdiskusi dengan teman-teman itu memang. Ya dulu ceritanya kan ada juga book of the kudeta ini, memang ada kudeta, ada bukunya lagi. Nah gitu guys, jadi bagaimana sih what next itu? Generasi muda sekarang anak SMP, SMA tuh nggak paham lah bagaimana kita. Yuk punya media sosial, yuk apa sih nilai-nilai mereka disebut pahlawan karena apa? Ini lepas dari kontroversial Soeharto ya. Saya definitif setuju bahwa beliau memang tidak masuk dalam. Karena apa? Mudorot dan masalahnya banyak kan? Oke. Tapi yang terjadi kan adalah kondisi ini sudah diputuskan, mau gimana? Kita ambil pistol, kita tembak-tembakan kan nggak mungkin. Maka teman-teman, makanya ayo kita sekarang cari cara-cara baru bagaimana kita teman-teman juga aktif buat orasi-orasi untuk straight ahead ya, langsung. Tapi ada juga divisi-divisi lain, teman-teman lain, gerakan-gerakan lain juga masih untuk dimasukkan bahwa harusnya contohnya ini semua pemimpin yang berjiwa sosial tinggi, dia membuat kemaslahatan lebih banyak, yang lebih banyak bagi orang apapun bentuknya, kemudian dia juga mengorbankan waktu pribadi jauh lebih banyak daripada waktu untuk keluarga dan lain sebagainya, itu juga bisa disebut pahlawan. Artinya pahlawan kan tidak sama dengan dia bertentangan dengan sistem, kan enggak. Bisa juga dia sejalan dengan sistem, tapi dia dimodif dengan. Artinya pahlawan, nilai kepahlawan itu yang saya ambil adalah dia membuat maslahat sangat banyak ketika dia memimpin ketimbang mudorot kan di beberapa ini. Itu teman-teman. Jadi saya rasa Bu moderator mungkin saya hanya ambil parsial karena, tapi kalau saya boleh saya setuju bahwa memang
beliau itu tidak juga baiknya tidak diberikan gelar pahlawan karena banyak mudarat beliau bermanfaat. Tapi what next? Sekarang kondisi sudah ada tertulis gimana? Kalau secara fisik dan mental, saya pribadi, ayo. Tapi bagaimana dan apa? Kemudian siapa pemimpin? Ketika yang memimpin revolusi itu harus kita assess dulu psikologika. Jangan-jangan dia juga termasuk tipe yang nanti akan menjadi sundra atau menjadi apa? Baik, kita nanti jangan sampai kecelek beberapa kali. Ada kan empat ada kecelek dan yang kita kurang lebih gitu teman. Oke, thank you Kamili izin. Mungkin ada Bro Igan sudah hadir sebagai narasumber utama. Dia mungkin saya hanya menggantikan. Boleh nggak kita switch? Boleh ya? Thank you teman-teman ya. Terima kasih sama beliau narasumber utama. Jadi switch saya sudah menyampaikan narasumber begitu. Ayo, silakan ya. Udah cepetan meninggal lah. Nyanyi. Nanti ada sesi nyanyi ada. Sama maaf ya. Tadi pagi baru tiba di Jakarta. Saya pikir acaranya jam 7. Jadi settingan awalnya sebenarnya temanya bukan ini. Jadi tema diskusi hari ini sebenarnya walaupun bukan hari pahlawan, sebenarnya masalah tenaga kerjaan. Karena itu juga masalah tenaga kerjaan. Ya, itu sebenarnya mau kita bedah gitu loh. Dan pemerintah apa gitu. Melihat realita yang ada ini, terutama para presiden ya, genset yang baru tamat itu, belum lagi masalah PHK. Tapi karena tidak ada konfirmasi dari menteri, jadi acaranya juga mendadak. Bayangan saya, waktunya sama, hanya temanya diubah. Saya bilang sih oke-oke aja. Enggak, mau nanya pendapat beli maknanya apa sih tentang peringatan Hari Pahlawan? Kalau bicara Hari Pahlawan, saya harus merujuk kepada apa yang dipesankan oleh Presiden pertama kita, Bung Karno, bahwa kita belajar pahlawan adalah hasil warisi api perjuangan, bukan abunya. Faktanya sangat dalam. Artinya mereka itu kan rela mengorbankan semuanya, bahkan nyawa gitu ya, demi mempertahankan kemerdekaan. Karena kita bangsa ini merdeka kan tidak apa namanya, tidak pemberian ya, bukan hasil pemberian, bukan hadiah, hasil perjuangan yang berat selama periode yang panjang. Jadi atas dasar itu maka nilai-nilai kepahlawanan itu harusnya sangat sakral, sangat sakral, tidak mudah diberikan kepada seseorang yang mungkin berjasa itu. Kalau ukurannya berjasa kan banyak orang berjasa, tapi untuk siapaan itu. Sama seperti misalnya kalau bicara rumah tangga, seorang ibu juga bisa berjasa untuk keluarganya. Nah, dalam konteks tadi bahwa nilai kepahlawanan itu harusnya sakral, harusnya menentukan seseorang layak disebut mendapat gelar pahlawan itu harusnya mempertimbangkan banyak hal. Di samping jasa itu, jasa pasti kita nggak pernah menolak. Tapi sepanjang hidupnya, sepanjang dalam perjalanan apalagi dalam kekuasaan, apakah tidak menciptakan korban? Nah, sementara yang menjadi kontroversial adalah bahwa peristiwa 65 itu sebenarnya masih kurang. Apa sebenarnya kejadian 65 itu? Kenapa? Di sana ada peristiwa politik, transfer kepemimpinan, kemudian arah kiblat ideologi yang dulunya Bung Karno sangat menekankan pentingnya kemandirian bangsa, membangun sumber daya manusia Indonesia sebelum
mengeksplorasi sumber daya alam kita, tapi begitu pasca 65 berubah 180 derajat. Orientasinya udah nggak lagi membangun SDM, tapi eksplorasi sumber daya alam, dan berlangsung sampai ini hari. Makanya pada saat dulu Indonesia penghasil minyak masuk OPEC, negara OPEC, kita tidak menikmati. Beda dengan hari ini, misalnya Uni Emirat Arab Saudi, dia kaya dari minyak hari ini. Dulu Arab Saudi ketika belum ada minyak, dia bisa hidup dari haji, dari ibadah haji. Bahkan seluruh dunia itu dipisah dari sana. Tapi begitu booming minyak, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya menikmati dari minyak. Indonesia tidak pernah menikmati. Jalan atau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Soeharto selama kurang lebih 30 tahun tidak signifikan. Jalan tol hanya Jagorawi, ya kan? Jalan tol hanya dalam kota. Sementara daerah ini baru mulai Jawa, sementara daerah lebih parah lagi. Artinya berjasa ya, tapi harusnya dalam konteks ini. Tadi kembali lagi masalah 65 bahwa para sejarawan pun masih ragu tentang peristiwa 65 itu. Siapa sebenarnya dalang daripada kudeta dalam tanda kutip ya, Bung Karno tiba-tiba langsung tidak dipercaya oleh MPR, tiba-tiba ditolak pertanggungjawabannya. Kenapa dibilang sejarawan meragukan peristiwa itu? Karena tadi singgung kan masa Super Semar. Nah, sampai sekarang kan nggak ada di Super Semar. Yang otentik, yang asli apa isinya itu nggak ada yang tahu. Bayangkan ini, belum ditemukan, pasti dihilangkan kan logikanya. Merah putih saja, bendera pusaka masih ada sampai sekarang. Ya kan? Setiap 17 Agustus masih ada yang dijadikan Bung Fatlo, itu masih ada, udah budukan itu masih ada. Itu kan sejarah lahirnya manusia. Lalu naskah proklamasi yang ditulis Bung Karno itu, coret-coret itu awalnya udah dibuang tong sampah karena takut ketahuan sama Belanda. Akhirnya waktu itu yang ada kan hanya ketikan itu, salinan, ketikan. Itu pun ditemukan di tong sampah. Kalau misalnya oleh Silvi Malik itu siapa yang menemukan. Sehingga hari ini bisa kita lihat naskah asli. Super Semar sampai ini hari ada. Ya kan? Upaya untuk menemukan itu sudah dilakukan. Saksi-saksi hidup itu sudah pernah diminta keterangan, tapi semua bilang nggak jelas. Artinya negara ini abai dong, lalai menghadirkan bukti otentik perjalanan bangsa ini, terutama sisi politik ya, transfer kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto. Jadi logikanya, ketika dasar hukum itu sampai ini hari tidak ditemukan, berarti kita 32 tahun itu kan sebenarnya nggak jelas, ya kan? Pemerintahan selama 32 tahun itu sebenarnya legalitasnya tidak jelas, karena tidak ada itu bukti otentik terjadi transfer of authority katanya itu. Padahal penerbitan itu kan verifikasi itu. Pidato Bung Karno sebelum dilengsarkan itu udah pidato, nggak ada itu semua transfer of authority itu nggak ada. Istilahnya memberikan kekuasaan itu nggak ada. Hanya situasi untuk pemulihan keamanan. Dan oleh Soeharto juga dijadikan namanya legitimasi untuk membubarkan PKI, membunuhi orang-orang yang dibilang PKI tanpa pembelaan. Nah, yang disebut tadi pembakaran itu. Jadi datanya Komkamtib aja, Komando Bantu, menurut laporan dari Sudomo waktu itu, diperkirakan saat itu aja jumlah rakyat yang meninggal itu 1 juta. Ya kan? Menurut Komkamtib itu laporan resmi dong. Laporan resmi versi pemerintah aja sudah menunjukkan angka 1 juta pada saat itu. Belum lagi yang tidak tercatat. Artinya bisa lebih dari itu.
Kalau kita bandingkan dengan sejarah Cina, bagaimana Mao Zedong membangun Cina melawan dinasti sebelum Cina mengalami negara modern saat ini, di sana juga tidak sedikit jumlah rakyat Cina yang mati. Itu jutaan juga, kalau nggak sampai di atas belasan juta. Tapi kalau itu hanya pakai ukuran, Cina hari ini kan jadi pemimpin dunia. Artinya gini, mengorbankan rakyat sekian, tapi menikmati, ya walaupun itu pelanggaran HAM gitu ya. Cina hari ini sudah setara dengan Amerika, kekuatannya, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan teknologi. Bayangkan itu. Relatif singkat, dia mampu mensetarakan diri dengan kekuatan dunia. Dan bahkan ditakuti sekarang. Korbannya juga banyak dulu. Belum lagi yang terakhir masalah Tiananmen kan, karena masalah demokrasi. Ada korban pasti. Di Amerika juga begitu. Di Perancis, revolusi Perancis ada. Nggak bisa tutup mata. Sejarah nggak bisa tutup mata itu. Tetapi seimbang dengan peradaban yang kemudian diciptakan setelah peristiwa itu loh. Sementara di Indonesia, kita terus begini-begini aja gitu loh. Ya kan? Artinya pengorbanan yang dilakukan itu sia-sia. Jadi rakyat dikorbankan hanya untuk kepentingan kelompok jadinya. Sementara negara-negara lain dalam sebuah revolusi itu selalu ada korban, tapi demi kepentingan bangsanya, negaranya jadi maju, sehingga masyarakatnya lebih egaliter menerima keadaan itu. Sebuah revolusi itu sebuah pilihan yang harus dijalani. Nah, celakanya di Indonesia, korban itu tidak menjadikan Indonesia negara besar. Kalau bicara sejarah, kita pernah besar gitu, ya kan? Majapahit yang diakui oleh sejarah, Majapahit Sriwijaya gitu, belum lagi Mataram kan, pernah besar gitu. Walaupun di sana juga ada konflik, ada korban kan, ya kan? Kalau kita belajar sejarah kan begitu, ada korban juga di sana. Tapi sebanding dengan apa yang didapat dari proses revolusi itu. Nah, kembali lagi masalah kepahlawanan tadi. Kalau bicara masalah kelayakan, tidak cukup hanya dinilai dari seberapa besar orang itu berjasa, tapi juga kekuasaan daerahnya itu benar apa enggak. Tadi sudah saya bilang diragukan otentiknya, dasar dia sebagai legitimasi kekuasaan itu diragukan sampai sekarang, cuma kemarin itu. Kedua, masalah hukum yang lain. Selama dalam kekuasaan 32 tahun, banyak peristiwa-peristiwa berdarah, banyak peristiwa-peristiwa penghilangan paksa. Ya kan? Kalau saya catat itu ada sekitar 12 peristiwa besar. Yang kemarin di era Jokowi sebelum selesai menjabat sudah dipublikasikan bahwa negara mengakui kurang lebih 12 peristiwa penting pelanggaran HAM berat. Ya kan? Melalui kepresnya itu kan. Akhirnya negara mengakui walaupun belum bisa menyelesaikan secara hukum gitu. Dan di sana itu ada subjeknya siapa? Semua itu di era pemerintahan Soeharto. Artinya pertanggungjawaban Soeharto ini belum tuntas sebenarnya. Kok tiba-tiba hari ini langsung mendapatkan gelar gitu. Soekarno, tahu nggak? Baru mendapatkan gelar pahlawan itu baru tahun kemarin, 2012 oleh SBY. Sadar nggak? Tahu nggak? Jadi Soekarno itu bukan dari itu dapat gelar pahlawan nasional. Baru tahun 2012 era SBY. Jadi Bung Karno dulu sama Soeharto hanya dikasih gelar proklamator. Terlalu kecil itu, hanya tukang baca, hanya baca proklamasi loh. Jadi gelarnya Bung Karno oleh Soeharto saat berkuasa hanya diberi gelar
proklamator. Karena memang diciptakan suatu kondisi bahwa Soekarno tidak layak disebut pahlawan. Apa yang mengganjal itu adalah TAP MPR, TAP MPRS, ya kan, tentang peristiwa 65 itu. Soekarno dianggap terlibat peristiwa kudeta di Renjang, lucu dong. Masa Soekarno sedang berkuasa dituduh mengkudeta dirinya sendiri, kan nggak masuk akal. Nah, itulah kemudian dijadikan alasan kenapa Soekarno tidak diberi gelar pahlawan MPR itu. Nah, kemudian diperjuangkanlah oleh keluarga Bu Mega. Karena apa? Dokumen-dokumen CIA semua itu nggak boleh dibuka itu, walaupun belum semua dibuka oleh CIA kan, karena pasti akan menimbulkan masalah. Ketika dokumen, kalau ada aturan di Amerika itu, dokumen rahasia itu setelah 30 tahun boleh dipublikasikan, termasuk peristiwa 65 itu. Tapi tidak secara spesifik menyebutkan. Yang disebutkan misalnya apa dalam dokumen itu? Bahwa menjelang 65, ya kan, ketika Soekarno itu membangun konsolidasi kekuatan, tidak lagi berpihak pada Barat, lebih ke Uni Soviet sama Cina, nah, dianggap memang pro komunis. Sementara Amerika sedang memerangi komunisme. Nah, dalam dokumen ini disebutkan bahwa agen-agen Amerika maupun agen Inggris memang terlibat melihat situasi Indonesia, kira-kira arah politiknya mau kemana. Dalam situasi seperti itu, ekonomi juga susah waktu itu, ya kan? Maka demo-demo bermunculan kan. Nah, inilah kemudian dijadikan oleh agen-agen Amerika sama Inggris itu untuk kira-kira mendorong siapa pemimpin berikutnya yang bisa menggantikan Soekarno. Maka terjadilah isu Dewan Jenderal itu. Jadi Dewan Jenderal itu faktanya memang benar. Isinya adalah jenderal-jenderal kesayangannya Soekarno. Ya, itu seperti bahasa tadi. Ya, jadi Dewan Jenderal itu diketuai oleh Ahmad Yani, beranggotakan Soekarno yang awal revolusi itu anggota Dewan Jenderal. Nah, Soekarno dapatkan isu itu, langsung kita klarifikasi sama Ahmad Yani. Benar nggak Dewan Jenderal itu ada? Yang dijelaskan sama Ahmad Yani itu biasa saja. Istilahnya sekumpulan jenderal-jenderal yang akan memetakan calon-calon jenderal yang akan bisa mendapatkan posisi gitu. Ya, sekarang misalnya ada namanya Dewan Jabatan itu kan, nah, seperti itu. Jadi oleh pihak yang berseberangan itu dijadikan isu bahwa jenderal-jenderal ini akan mengkudeta Soekarno. Karena PKI sangat setia dengan Soekarno, ini PKI sangat setia dengan Soekarno. Karena faktanya PKI juga punya kekuatan politik. Pemilu 55 kan PKI suaranya signifikan, punya kursi, ya kan? PNI, NU, apa lagi itu? Manusia, Masudi. Jadi PKI juga punya kursi signifikan, loh. Oleh Soekarno, nggak mungkin kekuatan itu diabaikan. Maka PKI juga punya menteri kan gitu, punya jabatan-jabatan politik lah. Tetapi PKI lah paling setia mengawal revolusi Soekarno. Karena sejalan bahwa negara ini harus dibangun secara sosialis, bukan kapitalis gitu. Ya kan? Bukan komunis, tapi sosialis. Kalau komunis itu kan bentuknya, tapi secara prinsip adalah sosialis. Tidak ada istilahnya supremasi kekuatan kelompok individual yang mendominasi. Jadi kesejahteraan itu harus merata. Nah itu negara-negara
yang diterapkan oleh Uni Soviet maupun Cina. Nah, mendengar isu itu, PKI tidak menelaah itu, tidak menganalisa gitu, main langsung aja. Karena PKI kan punya orang-orang di dalam juga, ya kan? Kayak misalnya kepala resimen Cakrawirawas orangnya untuk kan terafiliasi PKI, tapi dia punya kekuasaan di istana sebagai namanya pas pampres, komandan pas pampres gitu. Nah kemudian untuk ini relasinya dengan Soeharto nggak ada gitu. Jadi waktu dulu Soeharto dinas di Ponorogo sekarang, untuk itu anak buahnya gitu. Jadi pertikaian sebenarnya di dalam kutip ya, ini bisa dicek, memang harus dianalisa. Ini pertikaian memang dengan barat sebenarnya, bukan TNI secara menyeluruh ya, oknum TNI di Angkatan Darat. Jadi di TNI Angkatan Darat itu ada yang tidak terlalu peduli dengan politik itu, mau komunis mau gimana, tidak terlalu peduli. Yang penting dia itu fungsinya ya pertahanan kan gitu. Jadi pertemuan Soeharto dengan Ahmad Yani ini sejak di Semarang, gitu. Soeharto itu udah mau dipecat sama Ahmad Yani. Karena apa? Karena melindungi penduduk. Ya ikutlah sebagai tentara membacking lah penduduk. Sama Ayani tegas, tidak boleh. Maka waktu itu Soeharto mau dipecat, tapi dilindungi oleh Gatot Subroto atasannya. Gatot Subroto lah bernegosiasi sama Yani. Ibaratnya ini orangnya gua yang benahi deh, udah nggak usah kerja, ikut kesatuan gua aja gitu. Dipertahankanlah Soeharto, disekolahkan di apa namanya itu, sekolah komando lah, sekolahkan. Lalu menjadilah Kostrad gitu loh, LPKB. Dari sana sebenarnya sama Hukum terus berhubungan karena Soekarno bikin operasi Trikora merebut Papua, ya kan? Soeharto lah dipercaya karena kan sudah direkomendasi bisa dibenahi gitu loh. Soeharto lah mimpin operasi Trikora. Untung pun diajak sama Soeharto loh, nggak berdiri sendiri terus nih. Sampai kemudian Soeharto dipercaya memimpin Kostrad, maka untunglah direkomendasikan masuk istana, masuk Cakrawirawa atas rekomendasinya Soeharto. Jadi Soeharto kan orang dalam nih loh di istana, tanpa Soekarno sadari. Ya Soekarno kan nggak pernah mikir kan orangnya kemudian apa enggak, kan nggak tahu. Jadi gimana nih maknanya? Jadi kembali lagi bahwa pahlawan itu tidak bisa hanya dilihat seberapa besar orang berjasa, tapi harus dilihat apa namanya itu ukuran-ukuran lain, standar kelayakan orang itu disebut sebagai sebuah dapat dalam sebuah pahlawan, ya kan? Kan dari catatan politiknya kelam itu, ya kan? Belum dari catatan hukum setelah berkuasa KKN itu loh. Ya berapa yayasan itu, yayasan Sumber Semar, yayasan macam-macam lah. Itu kan dianggap Soeharto itu menyalahgunakan. Kenapa? Karena 5% dari keuntungan BUMN bersih, misalnya keuntungan BUMN udah dipotong pajak segala macam, 50% itu 5% ambil dari sana, setor ke yayasan-yayasan ini. Jadi ngumpulin duit dengan cara begitu. Di yayasan ini alasannya apa? Untuk pendidikan, untuk kemanusiaan, untuk ini. Tapi kan banyak salah gunakan. Maka waktu 98, peristiwa 98 digugatlah yayasan itu oleh negara, terutama di era Gus Dur. Negara menang waktu itu. Soeharto kan memang dipidana waktu itu, cuma karena alasan sakit, in absentia, setiap sidang nggak bisa, akhirnya SP3. Tapi kasus perdatanya yang kemudian digugat
buktinya bisa mengambil apa namanya aset-asetnya yayasan, bisa. Jadi persoalan politik, persoalan hukum itu sebenarnya belum tuntas terkait dengan suatu. Ketika belum tuntas, kemudian dapat penghargaan negara, itu artinya apa? Maka ya wajar sebagian orang menolak. Tidak layak ya. Iya, Tidak layak, tidak pantas. itu kira-kira ya. Terima kasih. Terus untuk sesi selanjutnya, nanti kita akan ada sesi bertanya, tanya jawab. Ya, jadi nanti sama ya teman-teman yang mau bertanya dengan para narasumber kita ini, ada dua orang lah, 3 orang, satu-satu berarti ya tanyanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Malu bertanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky. Mungkin pertanyaannya itu agak tidak menyimpang, mungkin masih ada dasarnya. Jadi sebagai pada saat saya sebagai bersekolah ya, itu pendidikan di sekolah itu PMP atau IPA segala macam itu masih ada ya. Pada saat sekarang ini dari milenial ke zaman Gen Z sekarang ini itu tidak ada norma-normanya itu kurang kata saya. Terlepas lagi yang seperti ini memberikan seperti ini itu bagaimana menerapkannya ke bawah ke zaman sekarang ini gitu. Untuk anak-anak muda ini biar mereka memahami apa dan apa, tidak hanya ikut-ikutan. Seperti yang contohnya ya kayak ini kan belum pantas sangat tidak pantas kalau kata saya ya, pribadi aja mungkin ini tidak layak, tapi ini kan contohnya satu permasalahan itu semua dia ini punya masalah tapi hanya digantung dan sejalannya waktu diberikan digambarkan nasional, bukannya eke gitu, nasional ini. Nah, jadi pertanyaan saya bagaimana untuk generasi muda ke depan ini juga bisa memahami apa yang terjadi sejarah yang dulunya harus kita pertahankan ketika Indonesia ini dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, dulu zaman saya mungkin kalau masih ingat ada yang dinamakan ajaran PSPB ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa-Bangsa, dan itu mengupas tentang sejarah Indonesia, baik pahlawan nasional, pahlawan revolusi, gitu ya, zamannya kerajaan Majapahit seperti apa. Memang ini yang memang agak disesali, saya juga nggak tahu, gitu ya, kenapa sekarang ini sejarah memang seperti dihilangkan. Tapi saya cuma mau bilang, teman-teman sadar gak sih kalau pembodohan dan kemiskinan di Indonesia ini dipiara? Bahwa generasi muda ini tidak boleh mengetahui apa yang terjadi di Indonesia yang sebenarnya. Karena kalau sampai gini ya, generasi muda ini kan merupakan cikal bakal, enggak penerus bangsa. Di tangan mereka lah bangsa ini selanjutnya. Jika sampai mereka mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi, kacau semua. Pembodohan itu dipiara untuk kepentingan politik. Mohon maaf, makanya saya bilang kita coba flashback pilpres kemarin atau pilkada deh ya. Kekalahannya Pak Andika, contoh simpel aja deh, pilkada. Pak Andika kalah di daerah agak kota kecil lah ya, bener deh ya. Tapi untuk level kabupaten yang agak kota, justru Pak Andika menang. Kenapa? Karena yang di bawah kabupaten itu, maaf bukan merendahkan, gitu ya, tapi memang kurang memahami mungkin dari sisi media sosial atau apapun itu,
reformasi itu kurang SDM-nya. Jadi memang pembodohan ini dipiara untuk kepentingan politik. Begitu juga dengan pengaburan sejarah. Saya kembali lagi masalah 65. Dibilang Soekarno ini adalah dalangnya. Ya benar, kalau Soekarno dalangnya mungkin nggak dia mengkudeta dirinya sendiri, mungkin nggak dia memerintahkan untuk membunuh para jenderal kesayangannya. Dan kenapa eranya rezim Orde Baru ini berusaha menutup jejaknya Soekarno? Contoh simpel, amanahnya Soekarno itu minta dimakamkan di Batu Tulis Bogor. Kenapa Soeharto melemparnya ke Blitar? Karena Jakarta ini pusat, kota ibu kota. Ya, Bogor dekat dengan Jakarta, sangat berbahaya, akan semakin dikenang Soekarno ini. Salah satunya itu aja. Kalau memang Soeharto punya hati dan punya rasa tanggung jawab, seharusnya Soeharto mengikuti amanahnya Bung Karno untuk dimakamkan di Batu Tulis. Itu contoh simpel. Terus bagaimana kita memberitahu yang karena memang pelajaran kebodohan kemiskinan ini dipiara, kemiskinan urusannya perut, ketika dikasih bansos beras 5 kilo langsung 16. Dan kita di sini orang-orangnya, kita bersyukur ya, kita yang ada di sini, bahwa kita adalah orang-orang yang masih punya logika waras. Berbeda dengan di sana. Gitu, mereka otaknya nggak tahu, mungkin ya ketinggalan golong-golong semua, atau waktu lahir ibunya orang tuanya salah nguburin. Harusnya yang dikubur hari-hari tapi otaknya, makanya nggak nyampe pemikirannya kita gitu. Jadi bersyukurlah banggalan kita yang dibilang 16% atau bang Robin atau apapun itu, tapi kita punya keyakinan kita masih berdiri di atas nilai kebenaran dan keadilan. Dan tugas kita adalah sekarang mengedukasi yang memang tidak ada di pelajaran secara seperti dulu kita ya. Tapi kita punya tanggung jawab tentang edukasi anak-anak kita, edukasi ponakan saudara kita, generasi muda kita, menjelaskan apa yang sebenarnya. Jadi kalau saya mau ngomongnya masih Fadlizon, mudah-mudahan nyampe si Dr. Fadlizon ya. Kalau dia bilang Soeharto tidak terbukti melakukan genosida 1965, pertanyaan gue ke Fadlizon, pernah gak ada penyelidikan di tahun 1965? Sampai detik ini, tragedi 1965-1966 belum pernah diselidiki. Dari mana seorang Fadlizon bisa mengatakan Soeharto tidak terlibat, sementara pembuktiannya tidak ada? Saya analogikan, ada rumah dibakar loh, tapi polisi nggak pernah datang, nggak pernah ke TKP, saksi nggak pernah diperiksa. Terus apakah yang membakar rumah itu dinyatakan tidak bersalah? Ya nggak bisa, karena belum ada penyelidikan. Nah inilah yang terjadi sama Soeharto. Tapi kalau dibilang Soekarno terlibat 65, sudah dilakukan pembuktian dan penyelidikan. Makanya kemarin Prabowo sudah memberikan bahwa Soekarno tidak terlibat 1965 ataupun PKI yang dibutuhkan otak dari PKI itu tidak terlibat karena sudah dilakukan penyelidikan dan pembuktian. Nah sementara Soeharto itu kan belum. Kok bisa-bisanya dikatakan tidak terlibat? Dan pantaskah Soeharto diberikan gelar selain banyaknya darah bertebaran di mana-mana pada rezimnya Soeharto, korupsinya, pantaskah Soeharto itu pemimpin yang lahir dari sebuah misterius? Kita kembali lagi super smart. Kalau mau memberikan gelar Soeharto adalah pahlawan, tunjukkan dulu super smart asli. Apakah benar dalam super smart asli itu Soeharto mengambil alih jabatannya Soekarno? Soekarno menyerahkan kepada Soeharto? Sampai sekarang tidak ada. Berarti dia menjabat 32 tahun sebagai presiden memimpin negara ini di atas sebuah misteri yang hingga detik ini dia udah mampus pun belum terungkap. Terus pantas dia dijadikan pahlawan dengan cara yang tidak ada kejelasan dan kepastiannya dia bisa menjadi presiden 32 tahun. Kalau bisa menemukan bahwa menemukan super smart asli, gua orang yang pertama mendukung Soeharto jadi pahlawan, tapi tunjukin dulu super smart aslinya. Ini nggak ada. Nah ini kita harus bisa jelaskan ke generasi muda kita. Contoh simpel cuma dari situ aja nih, super smart itu benar. Proklamasi teksnya ada. Bendera Sangsaka merah putih walaupun udah kumpul, udah sobek-sobek, masih ada. Kok bisa-bisa
tahun, rezim ini pun sudah berbuat sewenang-wenang. Ketika kemarin Prabowo nge-backup si Jokowi masa lalu, so jadi superhero-nya 1,2 triliun itu bisa buat yang lain. Itu kan udah banyak banget. Nah disinilah yuk kita yang waras, kita yang masih sehat, yang masih punya otak nggak kayak mereka, gitu. Yuk kita sama-sama kita edukasi generasi muda, kita kasih pemahaman generasi muda. Makanya saya selalu bilang, kayak bapak saya kasih pernah bilang, anak saya itu sangat menguasai yang namanya sejarah Amerika, Jerman, dan dia sangat mengidolakan Hitler, Soekarno, dan Che Guevara. Dia ambil semua sisi positifnya. Tapi saya bilang, kamu gak bangga kamu menguasai sejarah negara orang. Sejarah negara sendiri kamu gak tahu. Dan akhirnya dia terpanggil tadi dia gak suka Soekarno, dia gak suka Hitler dan Che Guevara. Tapi ketika dia mempelajari benar-benar sejarah, karena saya terus arahkan, akhirnya dia standar Soekarno. Dia mencintai Soekarno, dia akhirnya membanggakan Soekarno. Ketika dia ngobrol sama teman-temannya, dia bisa bercerita tentang Soekarno. Nah itulah yang yuk kita lakukan sama-sama. Itu aja sih. Mungkin kalau saya seperti itu ya. Boleh saya mengatakan. Jadi gini, waktu itu ada SPSBB tadi, terus ada penataran PPA, ya betul ya. Itu tidak ada kaitannya dengan anak muda yang hormat terhadap orang tua. Malahan kurikulum yang dibangun Soeharto adalah kurikulum agitasi agar orang itu tidak berpikiran kuat seperti kacamata kuda. Memutuskan Soeharto sebagai pemimpin yang bijak, pemimpin yang keren, pemimpin yang ya pokoknya Indonesia banget deh. Anak muda sekarang yang kita tahu berpikirannya karena memang sudah medsos sudah bebas ya, itu banyak dimasuki untuk pemikirannya dari pemikiran-pemikiran luar segala macam. Nah, yang jadi membedakan sekarang dengan yang dulu adalah seberapa banyak orang tua nemenin anaknya belajar, seberapa banyak anaknya orang tua yang bisa curhat ke orang tua loh gitu. Dulu begini, orang tua saya ke ibu saya curhat, mas di sekolah. Sekarang tidak. Sekarang ya anak-anak ChatGPT, malah mungkin dengan orang tua, orang ya seakan-akan Assalamualaikum jalan. Dulu kita salim atau salaman itu ke orang tua, cium tangan. Sekarang mau berangkat rumah, betul kan? Itulah yang menjadi tugas orang tua sebenarnya. Nah, kenapa orang tuanya tidak bisa seperti itu lagi? Karena orang tuanya dihadapkan dengan apa? BBM yang mahal, terus token listrik yang nyala. Itulah pembodohan yang tadi kamu bilang. Sehingga apa? Anak-anak mudanya nyesek, narkoba. Kenapa orang tua? Saya pernah lihat di salah satu stasiun TV, anaknya ketangkep tawuran, orang tuanya datang nangis. Bapak ojol, kok kamu begini? Ya kenapa? Orang tuanya disibukkan, pekerjaan formal tidak ada, yang ada yang informal, dapatnya nggak seberapa, harus urus anak. Nah itu, hanya saja kita jangan terjebak dengan kebangkitan Orde. Sekarang bungkusnya sama seperti Pak Harto. Kalau kita lihat, seperti Indonesia yang berdikari, padahal menjadi
Indonesia yang rakus atau misalnya pemimpin yang rakus. Contoh Pak Harto yang tadi dibilang adanya peraturan Menpa, rambut tidak boleh gondrong, jilbab tidak boleh pakai, hormat semuanya. Tidak ada kebebasan berpendapat di situ. Sekarang pun sama, retreat. Tapi rakyat lapar, ada yang meninggal kemarin karena lapar. Rakyat orang yang merantau lapar siapa? Namanya Ivan, dia juga. Karena lapar, dia minta ditahan sama polisi. Karena lapar. Pemimpinnya retreat, bergaya menjadi tentara, menjadi aparat. Pernah mikir rakyat? Tidak. Yang mereka pikirkan adalah gimana caranya membuat rakyat bodoh dan bisa dimanfaatkan. Polanya sama. Jadi sekarang waspada terhadap yang kita harus berikan ke anak muda adalah, ya saya juga teman-teman, waspada kebangkitan Orde Baru dengan politiknya etika. Nggak ada etikanya lagi tuh. Termasuk anak-anak muda terhadap itu nggak ada etika. Gibran, ya begitu. Konstitusi diacak-acak, udah nggak ada lagi. Sekarang orang mikir masing-masing. Contoh, Bung Karno itu ingin berdikari pangan. Dulu Soeharto berperintah 1, 2, 3, 4, 5 katanya kalau tidak ada 98 kata Indonesia akan menjadi negara maju. Padahal propos dalamnya. Sama seperti sekarang, food estate katanya akan berdikari terhadap pangan. Nyatanya ada orang kelaparan, masuk per MBG, kasih keracunan. Yang dipikirin bukannya apa-apa, bukan anak yang dipikirin, gimana MBG-nya tetap berjalan. Nah, jadi sopan santun atau etika anak-anak terhadap orang tua yang dulu, karena memang sekarang pola asuhnya, kalau menurut saya, pola asuh kita tidak dekat dengan anak. Terus yang seperti tadi, angin waspada terhadap bangkitan Orde Baru dengan adanya sekarang tentara-tentaraan begitu. Dulu juga begitu, tentara depan harus hafal betul, hafal Pancasila, undang-undang semua harus hafal segala macam. Tapi implementasinya tidak ada, 0%. Mungkin kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menambahkan, mungkin nanti salah satu dari narasumber bisa menjelaskan lebih dalam. Saya lebih fokus ke Hari Pahlawan, mengenai pantaskah Soeharto bergelar pahlawan nasional. Nanti endingnya pada saat selesai. Yang pertama nih, kalau kaitannya dengan ibu tadi bahwa generasi muda saat ini itu tidak aware dengan apa yang namanya pahlawan, itu 100% benar buat saya. Kenapa? Mata pelajaran sejarah itu dihapuskan. Mata pelajaran sejarah dihapuskan. Bagaimana mereka bisa tahu perjuangan para pahlawan kita pada saat berjuang melawan penjajah, berjuang mengisi kemerdekaan. Sementara pelajaran sejarah dihilangkan. Bahkan pada saat saya masih SD itu, menterinya masih Nugroho dan Susanto. Itu juga jadi masalah. Itu juga dikabulkan. Sejarah itu dikabulkan. Masih untung masih ada pelajaran sejarah. Tapi saat ini coba cek PSBB nggak ada, pelajaran sejarah nggak ada, sehingga mereka sama sekali tidak boleh. Kalau kemudian ada orang yang bilang sejarah bisa dilihat di internet, bagaimana dia bisa interest tentang internet dan tentang sejarah kalau orang tuanya juga nggak aware dengan itu?
Bahkan orang tuanya lebih cenderung itu tiktokan. Ibu-ibunya lebih sering tiktokan. Bagaimana dia di sekolah dia nggak dapat pelajaran sejarah, di rumah dia nggak ngerti, karena orang tuanya juga nggak paham. Itu yang seharusnya menjadi concern kita. Bahwa pelajaran sejarah ya, itu tanggung jawab kita semua yang ada di sini. Dan teman-teman yang menurut Pak Novi tadi masih waras gitu ya. Untuk mulai lagi bagaimana sejarah itu bisa diceritakan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Soal sehingga mereka paham bahwa oh yang benar itu kayak gitu ceritanya. Walaupun setiap rezim pasti punya indikasi untuk membuat sejarah masing-masing. Nah, apakah pantas Soeharto bergelar pahlawan nasional atau tidak? Saya sepakat. Sangat tidak pantas. Kalau mau ngecek dosa-dosanya Soeharto yang benar, tadi sudah disampaikan sama Mbak Novi, disampaikan Mas Angga, gitu ya. Bahwa kemudian ada yang bicara, oh ekonomi stabil, bullshit, saya bilang, gitu. Utang kepada IMF berapa saat itu? Walaupun kiranya Jokowi lebih parah. Lucu banget suaranya. Jadi ada swasembada pangan, swasembada pangan, iya. Tapi saya balik lagi ke yang ngomongin Mas Angga tadi, propos, karena ekonomi dihidupi dengan utang. Sama dengan 10 tahun Jokowi. Itu udah kalau orang Jawa bilang udah ketimpa. 12. Jadi kalau Soeharto dikasih gelar sekarang, itu kan lebih banyak karena ada yang, kalau saya lihat dari yang pro gitu, yang pro ini bahasanya setengah mati banyak. Saya posting di media sosial saya tentang bahwa Soeharto itu nggak pantas, yang pokoknya bisa 100-an lebih, dan itu isinya buzzer semua. Bisa dicek di akun mereka, followernya cuma 6, 12, 30, itu bot semua, mesin semua. Itu memang itu diciptakan bahwa ada yang menciptakan supaya oh sebenarnya sudah pantas. Padahal kalau kita mau real baca sejarah bener, baca buka ya nggak pantas. Faktanya Sengkor Karta udah bicara di Lampung, Dom di Aceh, Dom di Papua, Timur belum bilang yang tujuh, kemudian ayah Novi. Itu fakta bahwa kemanusiaan itu menjadi tidak ada artinya di kemanusiaan. Oke, sekarang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita membahas pantas nggak Soeharto jadi pahlawan nasional. Seperti paparan narasumber Pak Novi, zaman Soeharto bilang ada Soeharto udah. Sebagian mengatakan bukan, tapi zaman saya mungkin kalian tidak merasakan. Sampai zaman Soeharto itu kita minum beras dicampur jagung, dicampur kuning. Masakan apa nasi dari dapur aja bisa hilang 1 ton 80. Zaman Soeharto itu sebenarnya kelihatannya lembut kepada rakyat, tapi kejam. Caranya Soeharto memang dia pintar dulu mahasiswa kalau aksi di
Yang ditakutin adalah mahasiswa-mahasiswa dari ITB. Pokoknya semuanya ada mahasiswa yang dari negeri ikut oleh Soeharto agar tidak turun ke lapangan. Dan terbentuklah itu resimen mahasiswa untuk menjaga mahasiswa tidak boleh turun ke lapangan. Itu sebenarnya saya sempat juga masuk terjun di resimen mahasiswa. Di keluarga saya tidak diizinkan, tapi mungkin dia dengan panggilan hati nurani saya ambil formulir, saya suruh teman saya mendaftar menjadi resimen mahasiswa. Disitulah kekejaman Soeharto, pintar tekniknya, ya. Dan di zaman saya dulu masih SD itu diajarkan adalah pendidikan orang Pancasila, pendidikan dipekerti, pendidikan sejarah. Sudah ganti presiden sekarang ke-8, tetap tidak ada perubahan. Teknologi makin canggih, tapi kita rakyat dibungkam. Sekarang saya mau bertanya kepada narasumber ketiga, bagaimana sikap para narasumber yang kelas Prabowo mengumumkan bahwa Soeharto adalah pahlawan nasional? Miris hati saya. Mungkin adik-adik tidak merasakan bagaimana dulu sakitnya zaman Soeharto. Yang diberikan itulah bantuan beras, dengan raskin. Sebenarnya itu beras yang diberikan bantuan kepada rakyat tidak layak. Ya. Beras itu masih ada diimpor dari negara lain. Sedangkan petani-petani kita tidak didukung. Sekarang ini saya tanyakan, pantaskah Soeharto jadi pahlawan nasional yang telah diumumkan oleh Prabowo? Dan Prabowo juga dipilih, sebenarnya dia juga masih ada kasus. Ini kenapa dipilih? Rakyat tidak bisa berbicara, ditutup mulutnya, sehingga dia terpilih sebagai presiden Prabowo yang ke-8. Jangan Jokowi, saya sebagai Nopi juga berjuang di lapangan. Ya, kita ditipu, kita berjuang dukung benar-benar ya teman-teman di sini yang ternyata setelah periode kedua kita mulai dilarang untuk aksi di Taman Pandang. Ini yang saya tanyakan kepada ketiga narasumber. Apa sikap kita? Rakyat tidak mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rita. Kalau dari urian kamu ketiga kan jelas ya, ada dasar argumentasi apa sosok Soeharto walaupun punya jasa tapi tak layak menyandang gelar pahlawan. Karena memang sejumlah persoalan itu kan masih gelap. Sisi gelap itu kan terungkap. Tadi soal proses 65 secara politik, kemudian setelah berkuasa persoalan hukum juga banyak yang tidak selesai. Sampai ini hari pun kejaksaan kan belum berhasil minta semua aset-aset yang diduga menjadi penyalahgunaan. Jadi dengan sejumlah persoalan yang belum tuntas, mestinya pemerintah tidak layak memberikan itu gitu. Karena belum tuntas kan, belum ada sisi terang menjawab apa namanya itu keyakinan orang bahwa Soeharto ini dalam sisi hidupnya itu bersih dari noda. Nah, dari sana sebenarnya kami udah dari awal sebelum memutuskan ini dan nolak. Kami punya pikiran bahwa desain ini tidak mengejutkan akan terjadi seperti ini, karena begitu kemenangan Prabowo dengan cara kemarin itu, kami sebenarnya sudah kehilangan optimisme sebagai sebuah bangsa itu.
Jadi narasi dulu yang dibangun misalkan bubar itu ya akan bubar pelan-pelan kalau negara ini terus dikelola dengan cara tanpa aturan. Setelah itu ugal-ugalan lah itu, ya kan? Tidak mempertimbangkan persoalan hukum, sejarah, sesukanya. Sebenarnya mulai sejak usulan membuat buku sejarah baru itu sangat curiga. Maka saya rajin memposting ini kritisi ini loh. Karena kan saya rajin ya, hampir tiap hari itu mantengin berita. Ketika isu belum ramai, saya udah tahu dan udah tahu arahnya kemana. Namanya menganalisa gitu ya. Perjalanan itu pasti udah tahu kemana kira-kira arahnya. Sejak mulai wacana pemerintah akan membuat sejarah baru, menyusun sejarah baru, saya udah curiga. Ini akan menjadi alat legitimasi namanya, menghilangkan peristiwa-peristiwa yang dianggap oleh rakyat itu belum tuntas. Peristiwa kelam, secara hukum belum selesai, lalu kemudian dikabulkan sehingga ya anak-anak muda nggak akan tahu. Ya. Tapi sebenarnya kembali lagi ketika tadi pada pertanyaan bagaimana caranya meyakinkan anak muda generasi berikutnya, dia kan next leader gitu ya. Kita kan udah usia ketika mau mati kan. Jadi negara ini bisa bertahan tergantung anak muda. Saya selalu mengajarkan bahwa umur Indonesia itu tergantung masa depan, generasi masa depan. Contoh misalnya Mataram umurnya berapa tahun, Majapahit berapa tahun, Kediri berapa tahun, itu semua ada usianya gitu. Nggak ada abadi. Sama seperti Indonesia, besok pun bisa ubah. Gitu. Kalau generasi berikutnya tidak peduli, nggak ada lagi tatanan, nggak ada lagi nilai-nilai yang harus dijaga dan dipertahankan. Kalau kita kan tinggal bagaimana beramal biar mati kita itu ada bekal gitu. Yang mati itu kan membawa ini hasil perbuatan kan. Jadi mikirin negara ini biarlah mereka. Tantangannya adalah ketika mereka cuek, ini persoalan gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi udah disebut bahwa negara ini melakukan pembiaran agar kita bodoh gitu. Ya kan? Kenapa kita berani bilang begitu? Ada indikatornya kok. Contoh misalnya, kita nggak usah bandingin Cina deh, Vietnam aja. Vietnam itu baru kemarin merdeka. Udah merdeka, perang saudara lagi. Ya kan? Kita sudah membangun, Vietnam itu masih numpang apa namanya itu, punya suara politik. Lari dari Vietnam, dikasih kan Pulau Galang. Pulau Galang di Batam, biar mereka aman dari perang saudara. Lalu hari ini apa yang terjadi? Vietnam itu berbenah gitu. Negaranya lebih kecil dari kita, penduduknya mungkin jauh lebih kecil, cuma separuh gitu. Persoalannya sebenarnya relatif sama, ya kan? Tapi karena niat negaranya, niat pemimpinnya mau membangun negaranya itu, maka dia benahi sistem pendidikan, dia benahi birokrasi. Jadi pendidikan sekarang di sana indeksnya lebih tinggi daripada Indonesia. Dulu dia belajar sama kita, dan sekarang dia di atas kita. Dari sisi birokrasi juga pengelolaan pemerintahannya mereka lebih efisien. Kita katanya saja efisien, ya kan? Namanya efisien. Tapi pemerintahnya kan tambah terus jabatan. Dikiranya gaji itu Prabowo gitu. Yang gaji kan APBN gitu. Ya kan, duit rakyat. Ya kan, sampai tiba-tiba bos itu ada masalah. Tanggung jawab saya, nggak masalah, ada pakai duit sendiri. Tapi yang dipakai kan duit rakyat gitu. Makanya itu pentingnya sebelum berstatement sebagai pejabat publik itu kumpulkan dulu para ahli. Ya, ini ada persoalan rakyat seperti ini, isu seperti ini, jasa palsu Jokowi itu misalnya gitu. Kumpulkan para ahli. Ini di mana ini? Menyikapi, diriset. Kalau benar, segera sampaikan. Benar. Kalau salah, segera lakukan. Kenapa dibiarkan berlalu-lalu tahun-tahunan? Akhirnya terjadi apa?
rakyat tidak fokus mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah. Ikut-ikutan sibuk-sibuk ngurusin jasa itu dulu. Itu contohnya gitu. Sementara di Vietnam efisiensi ya, pemerintahnya dipangkas, PNS-nya suruh kerja sendiri gitu, kasih pesangon kerja sendiri, ya kan? Ciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga pengusaha-pengusaha lebih tertarik investasi ke Vietnam daripada ke Indonesia, ya kan? Kenapa pengusaha di Indonesia dikabur? Ya karena iklimnya tidak kondusif, tidak ada kepastian hukum. Makanya aturannya begini, sudah berinvestasi keluarin duit, aturannya diubah, gitu loh. Ekonomi itu kan untuk kepastian, orang nanam duit kok, gitu loh, ya kan? Terus belum lagi premanisme pungli, belum lagi pajaknya segala macam. Jadi ini satu kesatuan ekosistem, nggak bisa hanya membenahi satu-satu. Ya, hadir ya, terima kasih ya. Kalau ini ngopi dulu ya. Fran, Ber, ini break dulu, di stop dulu. Break dulu. Oke, masih Fran nggak? Tidur.